Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bertemu kembali dengan Budwi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan Ibu ingatkan kembali, dimanapun kalian berada, harus tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan. Hal ini sebagai langkah nyata usaha kita dalam mencegah atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, sebelum pelajaran kita lanjutkan, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pelajaran pada kesempatan ini dapat berjalan dengan lancar, kalian dapat memahami dengan jelas, dengan baik, dan insya Allah bermanfaat. Anak-anak, pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari teks kritik dan isai dari strukturnya. Maka pada kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi teks kritik dan isai dari segi kebahasaan. Persiapkan diri kalian, cari tempat yang nyaman, dan tetap semangat untuk belajar. Mari pahami, simak penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menganalisis teks kritik dan isai dari kebahasaan dengan benar dan teliti. Ada beberapa kaidah bahasa yang sering kita temukan di dalam teks kritik dan isai. Konjungsi koordinatif, kata yang menghubungkan antara dua kata, frase, klausa, atau kalimat yang mempunyai makna sama atau sederajat, contoh, dan, atau, sedangkan, tetapi. Konjungsi subordinatif, kata yang menghubungkan dua klausa atau kalimat yang tidak sederajat sehingga keduanya saling terikat satu sama lain. Contoh, agar, supaya, ketika, bahwa, dan lain-lain. Nomina dasar, kata yang secara konkret menunjukkan identitas suatu benda dan sudah tidak dapat diuraikan lagi. Contoh, meja, kursi, radio, buku, dan masih banyak lagi. Nomina turunan, kata benda yang diturunkan melalui afiksasi, reduplikasi, dan kompositum. Contoh, catatan, gorengan, makanan, buku-buku, dedaunan, meja hijau, buah tangan. Kata kerja aktif, jenis kata yang subjeknya berperan atau memiliki posisi sebagai pelaku, biasanya menggunakan imbuhan me atau ber. Kata kerja pasif, jenis kata kerja yang subjeknya memiliki posisi sebagai korban atau pihak yang dikenai pekerjaan dari kata yang disebutkan, dan menggunakan imbuhan ter atau di. Verba mental, kata kerja yang menerapkan persepsi, misal melihat, merasakan, afeksi, suka, khawatir, kognisi, berpikir, mengerti. Kalimat majemuk, kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih
yang digabungkan menggunakan kata penghubung atau konjungsi, dan terdapat perluasan kalimat inti. Pernyataan persuasif. Pernyataan yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Kata baku. Ragam bahasa yang cara penulisan maupun pengucapannya mengikuti kaidah-kaidah standar. Kata denotatif. Suatu pengertian yang dikandung oleh suatu kata secara objektif. Kaidah bahasa yang dapat kita temukan di dalam sebuah teks kritik atau esai. 1. Konjungsi, koordinatif dan subordinatif. 2. Nomina dasar dan nomina turunan. 3. Kata kerja aktif dan pasif. 4. Verba mental. 5. Pernyataan persuasif. 6. Kalimat majemuk. 7. Kata baku. 8. Kata denotatif. Anak-anak, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang telah disajikan tadi, maka silakan untuk mengerjakan tugas keterampilan. 1. Carilah sebuah teks kritik atau esai. 2. Analisislah teks tersebut dari segi kebahasaannya. 3. Kirimkan hasil pekerjaan kalian ke email yang telah ditentukan dan akan di-share di WhatsApp kelas kalian. Materi pertemuan berikutnya mengonstruksi teks kritik dan esai. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang kebahasaan dalam teks kritik dan esai. Semoga menarik dan menyenangkan. Jangan lupa untuk minggu depan persiapkan materi yang sudah disampaikan tadi. Juga tugasnya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu berpesan, dimanapun kalian berada, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bertemu kembali dengan Bu Dwi dalam pelajaran bahasa Indonesia mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.